Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada sebuah segitiga siku-siku, diketahui panjang sisinya, maksudnya ini sisi-sisinya, itu membentuk barisan aritmatika. Nah, jika sisi terpanjangnya adalah 160 cm, maka keliling segitiga tersebut adalah, kalau kita gambar segitiganya gimana? Kayaknya menarik deh. Jadi bentuknya akan seperti ini. Dan diketahui panjang sisi terpanjangnya itu adalah 160. Kita misalkan aja nih, sisi-sisi segitiganya itu merupakan bilangan A dan bilangan B. Ingat, dia membentuk barisan aritmatika. Berarti barisannya itu A, B, dan 160. Dan adik-adik harus ingat lagi, suatu barisan aritmatika itu selalu memiliki bedanya yang sama. Berarti ini selisihnya sama nih. Dan yang ini juga sama. Artinya apa di sini, Bang? Artinya gini tuh, adik-adik dan teman-teman. Karena dia sama, berarti kita kurangin aja. 160 dikurang B, karena selisihnya sama ya. Sama dengan nilai B dikurang A. Pindah ruas yang cantik jadinya 160 plus A sama dengan 2B. Berarti kalau kita bagi 2 gimana? Jadinya 80 ditambah A per 2 sama dengan B. Ketemu 1 persamaan. Nah, kita butuh 2 persamaan untuk menjawab 2 buah variabel A dan B ini. Yang kita misalkan menjadi sisi-sisi dari suatu segitiga. Nah, di dalam, karena ini segitiga siku-siku, adik-adik pasti udah ingat ya tentang rumus Pitagoras. Yaitu nilai rumus Pitagorasnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 160 kuadrat. Nah, ini kita akan menggunakan fungsi kuadrat, persamaan kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah 80 plus A per 2 kuadrat, ini nilainya sama dengan 160 kuadrat. Oke, berarti ini A kuadrat ditambah 80 kuadrat ditambah 2 dikali A per 2 dikali 80 ditambah A kuadrat per 4 sama dengan 160 kuadrat. Abang nggak mau ribet, sama kedua ruasnya kita kali 4 saja supaya nggak ada yang namanya pecahan. Berarti jadinya A kuadrat ditambah 4 kali 180 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat ya. Jadinya ini nilainya 160 kuadrat. Ini tadi alasannya karena 2 kuadrat kali 80 kuadrat itu sama dengan 160 kuadrat. Ditambah, oh ya, yang kiri dikali 4 ya, 4A kuadrat ditambah 80 kuadrat. 80A kali 4 itu 320A ditambah A kuadrat sama dengan 4 kali 160 kuadrat. Pindahkan semuanya. Berarti jadinya 5A kuadrat ditambah 320A. Bentar, Bang, yang salah kayak ini. Oh, nggak ada. Ditambah. Oh, nggak, dikurang jadinya dia. Karena kan dikurang 3 kali 160 kuadrat. Ini sama dengan 0. Kenapa ada muncul min 3 kali 160 kuadrat? Karena ini 1 dikurang 4 kali 160 kuadrat. Atau sebelumnya 160 kuadrat dikurang 4 kali 160 kuadrat. Jadinya kan 1 kurang 4 min 3. Jadi muncul min 3-nya gitu. Ini sama dengan 0. Oke. Perhatikan, fokus. Nah, sekarang jadinya 5A kuadrat ditambah 320. Bang mikirnya 320 itu pasti 2 dikali 160A. Dikurang. Kira-kira min 3 ini bisa Bang tulis ya biarin aja sih. 3 kali 160 kali 160 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan bermain tebakan angka.
Ada nggak dua buah bilangan? Kalau kita jumlah hasilnya itu sama dengan 2 kali 160, tapi kalau kita kali hasilnya itu sama dengan 3 dikali 160 kuadrat. Nah, kok 3 sih? Oh, 3 kali 5 deng. 15. Nah, di sini udah kelihatan nih. 3 dikali 5. Karena ada depannya min, berarti min 3 kali 5 kali 160 kuadrat. Ingat, 160 kuadrat ini bisa ditulis jadi min 3 kali 160 dikali 5 kali 160. Nah, 5 kurang 3 ternyata hasilnya 2. Berarti kita langsung ketemu angka yang mau kita tebak itu. Berarti yang ini jadinya 3 kali 160 min 3 kali 160 sama 5 dikali 160. Nah, kita udah dapat nih Bang angkanya. Sekarang kita apain lagi? Sekarang kita masukkan ke faktor persamaan kuadrat ini. Oke. Hmm, Berarti jadinya sekarang 5A dikurang 3 kali 160 karena dia min 3 kurung 5A plus 5 kali 160 sama dengan 0. Nah, kenapa depannya sama-sama 5A, Bang? Karena kan depan awal koefisien kuadratnya itu 5. Oke, sekarang kita udah dapat dua buah kemungkinan nilai A-nya akan kita cari. Berarti 5A dikurang 3 kali 160 sama dengan 0. Maka 5A sama dengan 3 kali 160. A sama dengan 3 kali 160 dibagi 5. Nah, 160 dibagi 5 itu hasilnya 32. Nah, 32 kalau dikali 3 hasilnya 96. Nah, sekarang kita akan cari nilai A-nya yang satu lagi. Berarti 5A plus 5 kali 160 sama dengan 0. 5A sama dengan min 5 kali 160. Otomatis A-nya negatif 160. Ini artinya apa? Dia tidak memenuhi karena sisi segitiga nggak boleh negatif. Nah, sekarang kita udah dapat nih A-nya 96. Tadi di awal-awal masih ingat bahwa B-nya itu sama dengan 80 ditambah A per 2. Berarti B sama dengan 80 ditambah 96 bagi 2. Nah, 96 bagi 2 itu hasilnya 48. Ya, 80 tambah 48 hasilnya adalah 128. Nah, sekarang kita udah punya nih A-nya 96, B-nya 128, dan C-nya 160. Berarti kita akan mencari berapa keliling segitiganya. Oke, berarti keliling segitiga itu sama dengan A plus B plus 160. Ganti aja yang kita dapat, yaitu 96 tambah 128 tambah 160. Ini bantu jumlahin, ini jumlahnya kalau 384.